Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang at-ta'arud bainal adillah wat tarjih, yaitu pertentangan di antara dua dalil atau lebih, dan juga at-tarjih. At-tarjih ini mengunggulkan satu dalil dibanding dalil yang lain. Pembahasan tentang at-ta'arud bainal adillah wat tarjih ini merupakan pembahasan yang sangat penting di dalam ilmu usulil fikhi. At-ta'arud bainal adillah wat tarjih ini masuk bagian kedua dari usulul fikhi. Karena usulul fikhi itu kan terdiri dari 3 bagian. Pertama adalah adillatul fikhi al-ijmaliyah. Yang kedua, kaifiyatul istifadati minha. Nah, kaifiyatul istifadati minha ini isi pembahasannya adalah at-ta'arud bainal adillah. Yang ketiga, isi dari usulul fikih adalah halul mustafid atau halul mustadil. Sekarang kita masuk pada kitab. At-ta'arudu ialah pertentangan bainal adillati di antara beberapa dalil, wat tarjihu dan tarjih mengunggulkan satu dalil dibanding dalil yang lain. Apa definisi dari at-ta'arud? Definisi dari at-ta'arud ini ada lughatan, ada istilahan. Sekarang kita akan membahas at-ta'arud lughatan. At-ta'arudu, adapun at-ta'arud fil lughati di dalam bahasa, tafa'ulun ialah ikut wazan tafa'ulun minal ardi dari masdar al-ardi. Al-ardi ini maknanya adalah menghalangi atau menghadang. Jadi at-ta'arud ini ikut wazan tafa'ul. Ta'arada ya ta'aradu ta'arudan. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Nah, at-ta'arud ini diambil atau asal katanya adalah ardun. Ardun itu adalah menghalangi atau menghadang. Nah, kenapa ini disebut dengan ardun? Karena dalil yang satu menghalangi terhadap dalil yang lain. Misalnya, dalil satunya mengatakan bahwa hukum ini adalah A. Sementara hukum yang satunya lagi mengatakan bahwa hukum ini bukan A. Ini kan menghalangi ini. Takulu, berkata kamu, aradha li kaza. Aradha menghalangi atau menghadang li kepadaku kaza apa ini. Idza stakbalakah ketika menghadapkah kepadamu. Ma apa sesuatu yamna'ukah yang menghalangi apa makah kepadamu. Mimma qasad tahu dari sesuatu qasad tahu yang bermaksud kamu hu terhadap ma. Ini adalah definisi dari at-ta'arud fil lughah secara bahasa. Apa itu definisi at-ta'arud di dalam istilah ilmu usulul fikih? Wa fil istilahi, dan di dalam istilah teknis di dalam ilmu usulul fikih, definisi dari at-ta'arud itu adalah iktidau kullin,
ialah menuntutnya masing-masing min dalilaini dari dua dalil adama muqtadal akhari terhadap tiadanya yang dituntut dalil yang lain. Ini yang disebut dengan at-ta'arud. Artinya ini ada dua dalil. Dalil pertama menuntut hukumnya A ini adalah haram misalnya. Kemudian ada dalil lain yang mana dalil lain ini menuntut hukum A ini tidak haram. Nah, ini disebut dengan at-ta'arud bainal adillah atau bainad dalilain. Ada pertentangan di antara dua dalil ini. Dalil pertama mengatakan bahwasanya hukum A ini adalah haram, sementara dalil yang kedua mengatakan bahwa hukum A ini tidak haram. Ini yang dimaksud dengan adama muqtadal akhar. Yang dituntut yang dituntut oleh dalil pertama adalah haram. Yang dituntut oleh dalil yang kedua tidak haram. Nah, antara dua dalil ini terjadi pertentangan. Wala yakunu dan tidak ada apa at-ta'arud illa kecuali idza kanat ialah ketika ada an-nisbatul hukmiyatu apa keterkaitan hukum muttahidatan ialah sama. Ini untuk mengetahui an-nisbah al-hukmiyah ini kalau sudah belajar mantik ini pasti paham. Sederhananya gini, an-nisbatul hukmiyah itu yaitu subutu syai'in li syai'in au nafyuhu anhu. Ini an-nisbah hukmiyah. Maksudnya sama, seperti apa? Seperti ini misalnya. Zaidun qaimun. Kemudian yang kedua, Zaidun laisa biqaimin. Nah, antara dua pernyataan ini nisbah hukmiyahnya ini muttahidah, sama. Mahmulnya sama, maudhu'nya sama, nggak ada beda. Sehingga nisbah hukmiyahnya di antara dua pernyataan ini sama. Ini kalau sudah belajar ilmu mantik, apalagi mempelajari at-tanaqud, sudah mempelajari at-tanaqud dengan baik dalam ilmu mantik, maka akan paham yang dimaksud dengan idza kanatin nisbatul hukmiyatu muttahidatan, yang disebut dengan sama. Karena di dalam pembahasan at-tanaqud di dalam ilmu mantik ada yang disebut dengan wihdatus tsamaniyah. Agar terjadi pertentangan, kontradiksi di antara dua pernyataan harus sama di dalam 8 hal. Nah, 8 hal ini nanti mengerucut kepada satu, yaitu an-nisbatul hukmiyah muttahidah atau wihdatun nisbah al-hukmiyah. Kemudian inna ta'arudul hakikiyah, sesungguhnya apa pertentangan al-hakikiyah yang hakiki yang sebenarnya, la yumkinu ialah tidak mungkin ayyatahaqqaqa apa terrealisasi apa at-ta'arud al-hakiki fil ahkami syar'iyyati di dalam hukum-hukum syariat. Itu di dalam hukum syariat tidak mungkin ada ta'arud. Tidak mungkin ada ta'arud. Secara hakikat ya, tidak mungkin ada ta'arud. Cuman secara zahirnya, secara tampaknya, secara kelihatan kita itu bisa saja ini ada ta'arud bainal adillah. Cuman pada hakikatnya di dalam hukum-hukum syariat itu tidak mungkin terjadi pertentangan satu sama lain. Tidak mungkin terjadi kontradiksi di antara satu dalil dengan dalil yang lain. Tidak mungkin ada kontradiksi. Kenapa? Li'annahu karena sesungguhnya apa at-ta'arudul hakiki, tanakudun ialah kontradiksi. Wat tanakudu dan adapun kontradiksi muhalun ialah mustahil minasyari'i dari pembuat syariat. Nah, tidak mungkin itu.
Kenapa? Li'annahu karena sesungguhnya apa at-tanakut alamatul ajzi ialah tanda kelemahan. Tidak mungkin hukum yang datang dari Allah itu bertentangan satu sama lain. Terjadi kontradiksi satu sama lain. Karena kalau itu terjadi, ini menunjukkan bahwa Allah itu lemah. Menunjukkan bahwasanya Allah itu lemah. Fa'idha ta'aradah, maka ketika bertentangan nasani apa dua teks min qaulillahi ta'ala dari firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah au min qauli rasulillahi atau dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ahaduhuma atau adapun ya atau ahaduhuma adapun salah satu nasani min qaulillahi ta'ala ialah dari firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah wal akharu dan adapun yang lain min qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ialah dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara dua dalil ini ada tiga kemungkinan. Dua dalil ini sama-sama firman Allah. Ini yang disebut dengan nasani min qaulillah. Dua dalil ini sama-sama sabda Nabi, sama-sama hadis Nabi. Ini yang dimaksud dengan min qauli Rasulillah. Atau dua dalil ini, satu firman Allah, satu hadis Nabi. Ini yang dimaksud dengan au ahaduhuma min qaulillahi ta'ala wal akharu min qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertentangan di antara dua dalil, ada kalanya dua dalil ini sama-sama firman Allah, atau dua-duanya sama-sama hadis Nabi, atau satunya firman Allah, satunya sabda Nabi atau hadis Nabi. Fala yakhlu, maka tidak terlepas atau tidak kosong atau tidak sepi. Haluhuma, apa keadaan keduanya nasani? Haluhuma, apa keadaan keduanya nasani? Min ahadi arba'ati umurin, dari salah satu empat perkara. Wadhalika, dan adapun itu ahadi arba'ati umurin li'annahuma ialah karena sesungguhnya apa nasani imma ayyakuna ada kalanya ialah ada apa nasani amma ini ialah umum keduanya au khassa ini atau khusus keduanya au ahaduhuma aman atau salah satu nasani aman ialah umum wal akharu dan yang lain khassan ialah khusus. Wa imma, dan ada kalanya ayyakuna ada kullun apa masing-masing. Wa imma, dan ada kalanya ayyakuna kullu wahidin ada kullu wahidin apa masing-masing satu minan nassa ini dari dua teks aman ialah umum min wajhin dari satu aspek atau satu sisi wa khassan dan khusus min wajhin dari satu aspek yang lain atau satu sisi yang lain. Jadi kalau ada dua dalil yang bertentangan, baik dua dalil ini semuanya adalah firman Allah atau semuanya hadis Nabi atau satunya firman Allah dan satunya hadis Nabi, maka dua dalil ini tidak terlepas dari empat kemungkinan. Artinya memiliki empat kemungkinan. Ada kalanya dua dalil ini sama-sama umum. Ini yang pertama, kemungkinan pertama. Atau kemungkinan kedua, dua dalil ini sama-sama khusus. Kemungkinan ketiga, atau kemungkinan ketiga, dalil yang satu umum mutlak, sementara dalil yang satu lagi khusus mutlak. Ini yang disebut dengan ahaduhuma aman wal akharu khassan. Kemungkinan yang keempat, yaitu am wa khas min wajhin. Artinya, dalil satu memiliki sisi keumuman dan sisi kekhususan. Dalil yang satu lagi juga memiliki keumuman dan memiliki kekhususan. Ini lagi-lagi kalau sudah belajar ilmu mantik, ini akan paham apa yang dimaksud dengan umum wa khusus mutlak dan apa yang dimaksud dengan
umum wa khusus min wajhin. Insyaallah masing-masing dari 4 kemungkinan ini akan dibahas secara terperinci di pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.